Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Salsabila dengan NPM akhir 013 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari persamaan diferensial jenis OD. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, jenis-jenis, manfaat, metode Euler, dan juga rumus yang nantinya akan digunakan. Nah, untuk pengertian, jadi, persamaan diferensial ini merupakan persamaan yang memuat satu atau atau beberapa turunan-turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui dengan satu atau lebih variabel. Nah, biasanya persamaan diferensial ini lebih memfokuskan pada teknik algoritma untuk menentukan solusi dari beberapa tipe spesifik persamaan diferensial. Lalu ada jenis-jenis apa aja sih dari persamaan diferensial ini? Nah, secara umum, terdapat dua macam persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation yang bisa kita singkat sebagai OD, dan juga ada persamaan diferensial parsial atau partial differential equation yang bisa kita singkat sebagai PDE. Nah, OD ini hanya mempunyai fungsi satu variabel bebas, sedangkan pada persamaan diferensial parsial atau PDE memiliki fungsi dengan jumlah variabel bebas yang lebih dari satu. Untuk manfaatnya sendiri, OD ini biasanya digunakan untuk mendapatkan formulasi suatu fenomena yang mengalami perubahan terhadap waktu ataupun tempat. Nah, dalam persamaan diferensial biasa, biasanya terdapat dua solusi numerik dalam pemecahan soalnya, yaitu metode Euler yang akan kita bahas nanti, dan yang kedua adalah metode Runge-Kutta. Nah, metode Euler ini adalah metode orde pertama untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Metode Euler ini juga merupakan metode eksplisit paling dasar untuk integrasi numerik dari persamaan diferensial biasa. Nah, untuk rumus yang akan digunakan dalam metode Euler ini, yang pertama adalah rumus T. T di sini adalah waktu, rumusnya adalah TK plus H. Lalu untuk Y, rumusnya adalah Y ditambah H, F dalam kurung T dikali Y. Dan untuk K, rumusnya adalah M-1. Jadi M ini adalah iterasi, jadi kita akan melakukan iterasi keberapa. Nah, untuk H ini rumusnya adalah B-A dibagi M. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Nah, oke, untuk soalnya misalkan di sini diketahui suatu fungsi sebagai berikut. dy dalam kurung T per dt sama dengan min T dikali YT. Nah, di mana YT di sini merupakan ukuran sel dalam unit dan T adalah waktu dalam hari. Nah, dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal yaitu hari pertama T sama dengan 0 adalah Y0 sama dengan 10 unit. Di sini kita diharuskan menggunakan iterasi ketiga, 5, dan juga 10. Oke, untuk yang pertama adalah iterasi ketiga. Di sini diketahui M-nya adalah 3, K-nya 0, 1, dan 2. Jadi M di sini 3, kenapa? Karena kita akan menghitung iterasi ketiga. Dan untuk K di sini kenapa sampai 2? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa rumus K ini adalah M-1 sehingga 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi untuk K-nya adalah 0, 1, dan juga 2. Dan untuk H, B-A per M, B-nya ini adalah 2, A-nya 0, dan M-nya 3, sehingga diperoleh untuk H-nya adalah 2 per 3. Nah, sebelum kita memasukkannya ke rumus Y, di sini kita harus terlebih dahulu mencari nilai T. Untuk T, rumusnya adalah T sama dengan TK, K ini kita akan menghitung yang keberapa, ditambah H. Dan untuk T, 0-nya di sini adalah 0, karena dari soalnya. Dan untuk T1 di sini 2 per 3, ini dari mana? Di sini T0-nya adalah 0, kita masukkan, H-nya adalah 2 per 3, yang ini. Sehingga 0 ditambah 2 per 3 adalah 2 per 3. Dan untuk T2-nya di sini rumusnya adalah T1 plus H, T1-nya adalah 2 per 3, H-nya adalah 2 per 3 juga, dan untuk T2-nya 4 per 3, karena 2 per 3 ditambah 2 per 3. Nah, dan untuk yang T3, yang terakhir, T
T2 di sini adalah 4/3, kita masukkan, dan untuk H-nya adalah 2/3, sehingga 4/3 ditambah 2/3 adalah 6/3 untuk T3-nya. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan nilai T0, T1, T2, dan T3, barulah kita bisa memasukkannya ke rumus Y. Nah, untuk rumus Y sendiri, ini adalah Y ditambah HF dalam kurung T dikali Y. Nah, yang pertama, di sini kita hitung dulu untuk K sama dengan 0. Di sini untuk K sama dengan 0, yaitu Y1. Di sini Y0-nya adalah 10, seperti yang sudah dijelaskan tadi di soal. Dan untuk H-nya adalah 2/3 yang sudah tadi kita hitung. Dan untuk T0-nya adalah 0, Y0-nya adalah 10, sehingga diperoleh hasil untuk Y1 adalah 10. Nah, yang selanjutnya adalah untuk K1 dalam iterasi ketiga. Untuk K1-nya, di sini K-nya diganti menjadi 1, sehingga Y2 dicarinya untuk K sama dengan 1. Di sini Y1-nya tadi adalah 10, dari sini kita masukkan. Lalu untuk H-nya 2/3 sama, dan untuk T1-nya adalah 2/3. Di sini Y1-nya adalah 10, sehingga diperoleh hasil untuk K sama dengan 0 dan Y2 adalah 5,56. Nah, untuk yang terakhir dari iterasi ketiga adalah untuk K sama dengan 2. Di sini K-nya ganti oleh 2, sehingga Y3. Di sini Y2-nya adalah 5,56, kita masukkan. Untuk H-nya adalah 2/3, F-nya F-nya T2 dikali Y2. Untuk T2-nya ini 4/3, dan untuk Y2-nya adalah 5,56 dari sini. Nah, sehingga didapatkan hasil untuk Y3, yaitu K2, itu adalah 0,62. Nah, ini hasil akhir untuk iterasi ketiga. Nah, di sini kita juga harus menghitung iterasi ke-5 dan juga ke-10. Nah, untuk iterasi ke-5 sama saja seperti iterasi ketiga. Di sini untuk M-nya adalah 5, karena kita akan menghitung iterasi ke-5, dan untuk K-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena M dikurangi 1 adalah 5 dikurangi 1 adalah 4, sehingga K-nya sampai 4. Nah, untuk H-nya di sini sama saja seperti iterasi ketiga, hanya M-nya yang diubah, yaitu M-nya ganti jadi 5, sehingga untuk H-nya adalah 2/5. Sama seperti mencari iterasi ketiga, di sini juga harus mencari dulu dari nilai T sebelum dimasukkan ke dalam rumus Y. Kita cari nilai T-nya, dan setelah didapatkan nilai T0, T1, T2, T3, T4, dan T5, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk K0 di sini diperoleh hasil yaitu 10, untuk K1-nya adalah 8,40, untuk K2-nya adalah 5,71, dan untuk K3 atau Y4 adalah 2,97, dan di sini untuk K4 di sini adalah hasil akhir dari iterasi kelima, yaitu 1,07. Nah, di sini yang terakhir adalah iterasi ke-10. Di sini M-nya 10, karena kita akan menghitung iterasi ke-10, lalu K-nya sampai 9, karena M dikurangi 1, 10 dikurangi 1 adalah 9, sehingga K-nya sampai 9. Nah, untuk H-nya di sini sama seperti iterasi ketiga dan ke-5, hanya saja M-nya ganti menjadi 10, karena kita akan mencari iterasi ke-10. Sehingga untuk H diperoleh hasil untuk iterasi 10 adalah 2/10. Di sini kita juga harus mencari dulu T-nya. Nah, setelah didapatkan nilai dari T0 sampai T10, lalu kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. Nah, di sini didapatkan hasil untuk K0, Y1 adalah 10, untuk K1 Y2 adalah 9,6, untuk K2 adalah 8,83, untuk K3 adalah 7,77, untuk K4 adalah 6,53, untuk K5 adalah 5,22, untuk K6 adalah 3,97, untuk K7 adalah 2,86, dan untuk K8 adalah 1,94. Nah, di sini untuk K9 ini adalah hasil akhir dari iterasi ke-10, yaitu Y10 sama dengan 1,24. Nah, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu, jadi di hari kedua, dengan 3 iterasi didapatkan nilai 0,62 unit sel, dan
hari kedua dengan 5 iterasi didapatkan nilai yaitu 1,07 unit sel, dan di hari kedua dengan 10 iterasi didapatkan nilai yaitu 1,24 unit sel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.